Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Disperindak Kota Tanjung Pinang. Baik pemirsa, siaran ini disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bentan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Baik pemirsa, adapun bahasan topik dialog kita pada hari ini adalah ketersediaan stok pangan jelang Nataru. Nah pemirsa, untuk membahas seperti apa ketersediaan stok pangan kita jelang Nataru tahun 2021 dan 2022 mendatang, nah kami telah hadir di studio para narasumber, yaitu Kepala Dinas Disperindak Kota Tanjung Pinang, Bapak Atma Dinata. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Atma. Waalaikumsalam, selamat pagi Dewi dan pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada. Baik, terima kasih Pak Atma. Nah pemirsa, Pak Atma tidak sendiri, namun juga ditemani oleh Kepala Bidang Stabilisasi Harga dan Ekspor Impor Disperindak Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Endi Febri. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Endi. Pagi Mbak, selamat pagi pemirsa Tanjung Pinang TV dimanapun yang sedang menyaksikan Tanjung Pinang TV. Baik, terima kasih Pak Endi. Nah, seperti yang kami informasikan tadi pemirsa, bagaimana ketersediaan stok pangan jelang Nataru. Nah, selama 60 menit ke depan kita akan berbincang bersama para narasumber. Kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi melalui telepon WhatsApp di nomor 083161593800. Nah, Anda bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, pemirsa, sebelum kita masuk kepada perbincangan, seperti yang diketahui bahwa fenomena langkanya ketersediaan stok pangan jelang perayaan hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru ini lazim terjadi di berbagai daerah termasuk di Kota Tanjung Pinang. Nah, dengan langkanya ketersediaan bahan pangan tersebut, maka diikuti dengan naiknya harga-harga barang. Diketahui Kota Tanjung Pinang sendiri merupakan suatu wilayah yang kebutuhan pokoknya disuplai dari daerah lain, misalnya beras, minyak, kemudian juga gula, bawang merah, bawang putih, serta bahan pangan lainnya. Nah, melihat latar belakang tersebut, bagaimana ketersediaan bahan pangan jelang Nataru di Tanjung Pinang? Apakah persediaan mencukupi dan apa langkah pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok di tengah pandemi ini? Nah, pemirsa, selain Anda menyaksikan tayangan ini melalui layar kaca Anda juga bisa menyaksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar Facebook nantinya. Nah, pemirsa, mungkin saat ini sudah menjadi rahasia juga bagi kita semua, mungkin tidak rahasia juga barangkali pemirsa, namun bahwa minyak goreng ini sudah 2 bulan terakhir, 2 menjelang 3 bulan terakhir menjadi yang sangat menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, di mana harganya naik yang cukup signifikan. Nah, ini menjadi menjadi satu bahasan bagi masyarakat, bagaimana kenapa harga minyak goreng ini bisa naik sampai sebegini tingginya. Mungkin Pak Arman bisa jelasin sedikit dulu nggak sih Pak terkait dengan kenaikan harga minyak goreng ini Pak? Baik Dewi, terima kasih. Saya sampaikan pertama begini sebelum menyentuh kepada hal ehwal minyak goreng, bahwa tidak terjadi kelangkaan, ya, khususnya di akhir tahun 2021 di Tanjung Pinang ini, yang sering disebut menjelang perayaan Natal, menjelang perayaan Tahun Baru. Sebenarnya memang pengalaman kita, kejadian kita pada setiap tahun memang ada sih kontribusi perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru itu, tetapi tidak dominan. Yang masalahnya ini akhir tahun. Kenapa akhir tahun? Karena memang musim di Indonesia ini, kalau mulai bulan November, Oktober itu curah hujan sudah tinggi, angin mulai kencang. Angin kencang, gelombang juga besar, sehingga transportasi laut, harga sewa kontainer pun jadi naik. Pengiriman barang melalui transportasi laut dikhawatirkan terjadi keterlambatan, sehingga ada beberapa produk yang dikirim melalui pesawat terbang. Jadi ongkos
angkut menjadi semakin mahal. Jadi sebenarnya faktor cuaca di akhir tahun itu, karena itu setiap akhir tahun dibahasakan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Padahal memang di akhir tahun itu kejadian berulang-ulang karena musim curah hujan yang tinggi, angin kencang, gelombang seperti saya sampaikan tadi. Begitu, Dewi. Kemudian masalah minyak goreng. Jadi minyak goreng juga sama dengan produk-produk lain, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain, tidak terjadi kelangkaan. Cuman harga saja minyak goreng ini yang naik sejak September berangsur-angsur naik dikit ya, sampai hari ini sudah 19 ribuan ya minyak goreng yang kemasan itu. Tetapi tidak terjadi kelangkaan. Harganya saja yang naik, sama dengan barang-barang kebutuhan pokok yang lain tidak ada kelangkaan, khusus di Tanjung Pinang. Cuman ada fluktuatif ya, harganya itu naik turun, tetapi kecenderungannya semakin di Desember ini semakin naik. Begitu juga minyak goreng itu memang terjadi kenaikan harganya di seluruh Indonesia. Produksi dari kebun-kebun sawit itu sudah menurun. Produksi sawit dari kebun-kebun sawit sudah menurun. Kemudian kebutuhan CPO itu bukan hanya sekedar sebagai bahan baku untuk minyak goreng saja, tetapi juga diperlukan untuk bahan baku biosel ya. Ada produk lain ya Pak yang ada kebutuhan lain. Ya? Jadi karena itu terjadi kenaikan harga CPO sebagai bahan baku minyak goreng itu di dunia. Ya. Sehingga di Indonesia, seluruh Indonesia jadi naik, termasuk Tanjung Pinang tidak terkecuali. Begitu, Dewi. Oh baik Pak. Jadi fenomena yang naiknya harga jelang Nataru ini awalnya dipengaruhi oleh faktor cuaca tadi ya Pak ya, di bulan Desember ini begitu. Nah kemudian ini sekarang juga kebetulan bertepatan di akhir tahun harga CPO itu naik begitu ya Pak ya. Nah makanya minyak goreng tadi jadi naik di pasaran begitu. Nah mungkin saya ke Pak Endi selaku Kabid Stabilisasi Harga di Disperindak Kota Tanjung Pinang. Nah Bang mungkin boleh tahu kalau untuk harga-harga selain daripada minyak goreng saat ini seperti apa Bang? Ini seminggu kurang lebih menjelang Natal, ini apakah ada kenaikan yang signifikan atau seperti apa Bang? Kalau untuk harga-harga lain, kami pastikan berdasarkan tim kami pantauan di lapangan itu kan setiap seminggu 2 kali yang pastinya. Jadi dari pantauan kami tidak ada yang terlalu bergejolak gitu. Paling ayam potong itu pun karena stok dari Batam juga memang tidak terlalu lancar di akhir-akhir ini. Tetapi kita sudah mengadakan rapat. Pak Kadis dan Bu Wali Kota sudah mengadakan rapat dengan integrator. Integrator itu adalah pengusaha ayam lokal yang skala besar. Jadi sudah disurati berdasarkan arahan Wali Kota ke Pak Kadis. Kami sudah menyurati ke sekitar 4 atau 5 integrator untuk tidak, ya kalau bisa diusahakan tidak ada kenaikan menjelang Nataru. Jadi kemarin juga di rapat dengan distributor yang terkait dengan integrator memastikan bahwa untuk harga telur ayam stabil sampai hari ini dengan harga 2 minggu 3 minggu yang lalu. Jadi untuk harga-harga lain sepertinya yang kami pantauan dari lapangan sampai pantauan terakhir kemarin memang tidak ada gejolak. Mudah-mudahan sampai akhir tahun tidak ada kendala gitu. Jadi masih stabil harganya begitu ya Bang ya? Stabil, maksudnya stabil dengan kondisi yang khususnya ayam tadi ya, memang stabil, tapi ada sedikit kenaikan dan puncaknya sudah kita ketahui penyebabnya apa, dan kita sudah ambil tindakan gitu. Mungkin boleh tahu Bang penyebab naiknya harga ayam itu sedikit? Harga ayam yang jelas memang pasokan dari pantauan, jadi pantauan rekan-rekan di lapangan itu ada yang di pasar tradisional dan ada ke peternak penjual mandiri yang di luar pasar tradisional. Jadi memang harganya terjadi perbedaan karena kami anggap masih wajar sih, karena
kalau yang di dalam teman-teman yang jual di dalam pasar itu mungkin masih kena harga lapak. Terus mereka mengambil ayam sudah bersih ya, udah dalam bentuk potongan bersih gitu. Sedangkan kawan-kawan yang penjual mandiri di luar pasar tradisional itu masih dalam kondisi yang ya ayam istilahnya ayam bulat, ayam utuh lah. Jadi perbedaan mungkin harga sewa, harga apa menyebabkan ada selisih. Ada perbedaan selisih begitu. Perbedaan selisih harga. Tinggal masyarakat memilih saja mungkin ya. Pilihan di tangan masyarakat tetap ya. Nah, baik pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami di nomor telepon WhatsApp 083161593800. Nah, ini mungkin ada pertanyaan untuk dari Anda semua yang ingin disampaikan kepada narasumber, dan nantinya Pak Atma dan Pak Endi akan menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, mungkin Pak Atma izin Pak. Nah, kemarin itu kan kalau nggak salah hari Kamis ya Pak ya, ada pertemuan antara Pemko dengan para distributor. Nah, mungkin hal-hal ini barangkali boleh kasih bocoran apa aja sih Pak? Apakah mungkin distributor ini akan menurunkan harga mungkin terkait dengan minyak goreng tadi, seperti itu Pak? Ya, justru inisiatif itu datang dari kami, dari Ibu Wali Kota, supaya kita adakan pertemuanlah dengan para distributor, agen, ya, pedagang besar di Tanjung Pinang, termasuk juga Bulog, Satgas Pangan dari Polres Tanjung Pinang, untuk mengantisipasi kalau terjadi kelangkaan barang, terjadi kenaikan harga yang drastis. Makanya dikumpulkan, mereka wali kota mengarahkan kalau dapat tidak usah sampai terjadi kelangkaan barang dan tidak ada kenaikan harga produk-produk penting, ya, terutama barang pokok itu, dan supaya tidak terjadi penimbunan barang. Bisa terjadi kalau mana tahu kalau ada orang-orang nakal menimbun barang sehingga terjadi kelangkaan, setelah langka dia keluarkan lagi dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang ditekankan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kelangkaan barang pokok dan kenaikan harga. Pertemuan Kamis kemarin itu intinya sebenarnya itu. Nah Pak, jika seandainya ditemukan nanti adanya oknum gitu ya, distributor yang melakukan penimbunan barang ketika barang ini langka, kemudian mereka keluarkan. Nah ini Pak, apakah ada langkah mungkin yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk mencegah hal itu Pak? Ya, kemarin oleh Satgas Pangan dari pihak Polres Tanjung Pinang sudah diwanti-wanti kepada yang hadir dalam rapat itu supaya juga meneruskan informasi ini, wanti-wanti itu kepada teman-temannya yang lain, supaya mereka jangan mencoba-coba mengambil keuntungan sendiri, menangguk di air keruh. Ya, di masa-masa begini nanti kalau terjadi apa-apa sudah diingatkan, sekarang masih juga terjadi, resiko ditanggung sendiri. Nah, gitu bahasanya, diingatkan. Ya, jadi itu kami rasa para distributor, agen dan yang hadir itu sudah memahamilah bahasa itu. Baik. Nah, nih Pak Atma, kan kita tahu juga Tanjung Pinang ini wilayahnya merupakan kebutuhan pokoknya itu disuplai dari daerah lain begitu. Sementara kan kita berada di dekat dengan seperti Malaysia dan negara lainnya begitu. Nah, kalau seandainya kita mendatangkan produk bahan pangan tadi dari negara tetangga begitu, ini akan menjadikan mungkin ongkos kirimnya karena lebih dekat tadi menjadi lebih murah begitu Pak. Nah, mungkin Pak, ini di segmen kedua nanti kita akan bahas seperti apa fenomena ini, bagaimana, apakah memang harus kita datangkan dari Jawa, daerah Jawa, Sumatera begitu untuk kebutuhan di Tanjung Pinang, atau kita lebih memilih mengambil atau mendatangkan dari negara tetangga karena lebih dekat tadi. Nah, pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan di segmen kedua nanti. Namun sebelum itu kami juga mengingatkan Anda untuk
ikut berinteraksi bersama kami baik melalui telepon WhatsApp ataupun media sosial di kolom komentar media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.